Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seminggu telah berlalu, Hijriah ini kita lewati, maka perlu khatib pada kesempatan ini bacakan firman Allah pada surah yang ke-9 At-Taubah ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan firman yang telah disampaikan kepada kita umat manusia. Namun para ulama terus menggali, memahami apa makna ayat yang Allah sampaikan ini. Tersebutlah juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 10 dalam kitab sahihnya, Al-muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka dipahami para ulama, ternyata hijrah itu punya pemahaman dua. Pertama, ada hijrah fisik, di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah meninggalkan kota Makkah, di mana tempat kelahiran, disitulah ayah dan ibunya juga lama membina rumah tangga, nenek moyangnya juga di situ. Tapi karena ini perintah Allah, fisiknya harus pindah. Tapi ada yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah ini, adalah hijrah yang disebut dengan hijrah batin atau spiritual. Kita berpindah dari yang semula penuh dengan maksiat dan dosa menuju keridhaan ilahi. Dan berjihad juga disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Orang yang berjihad adalah yang berjihad melawan dirinya sendiri demi menaati Allah. Ini juga punya makna yang berbeda. Jihad bisa dipahami dengan berperang membela agama Allah, mati-matian melawan musuh-musuh Allah. Tapi ada makna jihad batin yang kedua, yaitu kita mampu melawan gejolak nafsu yang ingin meraih dunia beserta isi-isinya, lalu kita arahkan menuju mentaati Allah. Itu disebut dengan jihad pula. Maka akan kita temukan dalam hadis-hadis atau dalam riwayat atau dalam kisah, ada 3 model manusia menghadapi hijrah dan jihad ini. Dulu ada seseorang yang dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Dia orang paling keras menentang Islam. Dia membunuh, menganiaya orang-orang miskin, duafa yang tidak berdaya karena mereka masuk Islam. Bahkan dia juga bertekad mau membunuh Muhammad utusan Allah. Di tengah jalan dia ditegur oleh seseorang, "Ya Umar, kau mau kemana?" "Saya mau bunuh Muhammad." "Ngapain kau mau bunuh Muhammad?" "Didik dulu itu adikmu atau putri Khattab yang disebut dengan Fatimah binti Khattab. Dia sudah lama memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Kau mau bunuh Muhammad, adikmu sendiri, tidak bisa kau didik." Emosi Umar, dia pun buru-buru mencari adiknya yang perempuan. Sebab itulah dia mendapatkan hidayah karena diperdengarkan awal surah Taha. Begitu masuk Islam, dia orang terdepan membela agama Allah ini. Yang semula dia orang paling keras menentang, menjadi orang yang paling kuat membela agama Allah. Hidayah itu masuk dalam hatinya. Dia pun hijrah, pindah dari yang semula berbuat dosa dan maksiat menjadi orang yang berjuang di jalan Allah. Juga dulu ada seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Dia memukul mundur pasukan Rasulullah di Gunung Uhud. Ketika para pemanah pasukan Rasulullah itu terpancing dengan godaan duniawi, Khalid bin Walid menembaki, membunuh banyak para
sahabat Nabi yang meninggal saat itu. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, terbunuh waktu perang Uhud. Khalid bin Walid punya peranan penting dalam peperangan itu, memerangi Rasulullah dan juga para sahabat. Namun begitu Islam itu datang, dia pun membela Rasulullah dan ikut berjihad. Inilah orang-orang yang betul-betul diberikan Allah hidayah sehingga mereka mampu berhijrah. Ada lagi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan orang yang sangat semangat. Bahkan istrinya namanya Hindun. Meninggal bapaknya, meninggal saudara laki-lakinya, maka dia pun membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia telah membunuh ayah dan saudaraku, maka aku akan menghadiahinya emas sebesar seberat hati Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka peranan Abu Sufyan dan istrinya begitu hebat menentang agama Islam. Tapi begitu Islam itu masuk dalam hati mereka, mereka berhijrah menjadi orang yang mati-matian membela agama Allah. Ada lagi yang keempat, namanya Ikrimah bin Abu Jahal atau Umar bin Hisham, orang yang paling menentang agama Allah. Begitu ayahnya mati meninggal dunia, digantikan oleh anaknya namanya Ikrimah. Waktu penaklukan kota Makkah dia masih bisa melawan. Dia melawan pasukan Rasulullah. Dia menentang para sahabat yang datang mau menguasai Makkah. Dipukul mundur pasukan Muslim. Ia lari ke benteng kota Makkah. Dia ulang kedua kali juga kalah. Dia ulang ketiga kali juga kalah. Tapi pada akhirnya dia lari ke Yaman dan dibujuk oleh istrinya sendiri agar pulang ke Madinah dan masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal pun masuk Islam. Dan banyak hadis yang kita dapati dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Ada lagi namanya Hindun bin Utbah. Inilah istri Abu Sufyan tadi. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi wanita muslimah. Bapak-bapak, saudara-saudara, bukan sedikit kejahatan maksiat yang mereka lakukan, tapi begitu hijrah mereka niatkan dan mereka bermujahadah, berjuang mati-matian melawan hawa nafsu mereka, pada akhirnya mereka adalah golongan surga yang Allah janjikan. Sebaliknya ada sahabat yang bersih sejak awal, yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak terlibat kekerasan atau maksiat. Tersebutlah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang yang sangat jujur. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya dan hatinya menyembah patung berhala. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib yang dari kecil dia dididik oleh Nabi, karena Rasulullah itu sendiri adalah sepupunya yang kemudian hari menjadi ayah mertuanya. Model kedua ini pun ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dari awal, mulai dari kecil dia dididik dengan pendidikan yang baik dan benar. Tapi ada juga sebagian di antara kita bergelimang dosa dan maksiat dulu, tapi di usia tua dia mendapatkan hidayah, dia kembali ke jalan Allah. Itulah orang-orang yang hijrah. Namun ada model ketiga, sampai mati pun mereka tidak pernah berubah. Tersebutlah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah masih di Makkah, dia memelihara peperangan perseteruan antara dua kabilah besar, suku Aus dan Khazraj. Karena dengan berperangnya dua suku ini, dia bisa mengambil peranan penting menjadi tokoh, menjadi pembela, maka dia pun terpilih menjadi raja. Di hari saat dia mau dinobatkan menjadi raja, saat itulah Rasulullah dan para sahabat datang ke tempat di mana Abdullah bin Ubay bin Salul sudah berkuasa. Hatinya mulai marah, emosi, karena dianggap Nabi Muhammad dan orang Islam ini mengganggu suasana hatinya. Situasi politik padahal sudah dalam kendalinya, tapi pikir-pikir Islam ini agama yang besar, maka dia pun terpaksa masuk Islam. Inilah yang disebut dengan tokoh penting, tokoh utama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah turunkan Al-Quran terkait dengannya, yang dicantumkan dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Munafiqun. Dia hadir dalam sholat berjamaah, dia duduk ketika ada majelis Rasul. Dalam berjihad dia akan tampil memukau, tapi begitu pedang bertemu dengan pedang, tombak
berlawanan dengan tombak musuh, pasukan ia tarik kembali, sehingga kekalahan awalnya dimiliki oleh orang Islam karena Abdullah bin Ubay bin Salul menarik pasukan muslimnya sebanyak 300 orang, tinggal 700 pasukan Nabi, sehingga Rasulullah pun patah giginya karena peristiwa itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan kita menganggap Abdullah bin Ubay ini orang yang sering mabuk-mabukan, bukan. Dia ahli ibadah, dia paham Quran, paham syariat, dia mengerti agama, tapi hatinya dibalut dengan dunia. Dia cemburu dengan kekuasaan yang dimiliki Nabi Muhammad, ambisi dunia. Ada Jad bin Qais, ini dari suku Aus. Waktu perang Tabuk dia buat-buat alasan, karena yang dilawan ini adalah pasukan Romawi. Dia menghadap kepada Rasulullah agar diizinkan tidak ikut perang, karena dia takut akan tergoda dengan kecantikan wanita-wanita Romawi. Alasan dibuat-buat sehingga Allah turunkan surah At-Taubah ayat 49. Dan di antara mereka ada yang berkata, izinkanlah aku tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah. Jad bin Qais dari suku Aus. Ada lagi yang ketiga, namanya Abu Amir Ar-Rahib, atau si Abu Amir sang pendeta. Dia orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, tapi termasuk pengkhianat internal. Dulunya seorang rahib Kristen dikenal di kalangan Aus, menentang Nabi secara terang-terangan, berperan dalam pembangunan Masjid Hira yang digunakan kaum munafik untuk memecah belah umat. Karena si Abu Amir sang pendeta ini masuk Islam, dia melihat Masjid Nabawi ini begitu dielulukan, begitu dimuliakan, dihormati, maka muncullah ambisi duniawinya. Jangankan Muhammad membangun Masjid Nabawi yang lebih megah, lebih mewah, lebih lengkap fasilitas masjidnya, kita bisa bangun dan bisa kita dirikan. Maka berdirilah Masjid At-Tirar, dan mereka sholat di dalamnya. Bukan maksiat, mereka ibadah di dalamnya, tapi karena niat itu adalah untuk bersaing dengan Allah dan Rasulnya, Allah turunkan surah At-Taubah ayat 107. Masjid At-Tirar itu di bumi hanguskan, dihancurkan oleh para sahabat. Ada lagi yang keempat, namanya Mu'atib bin Qusayr. Dia meremehkan kemenangan kaum muslim dalam perang Badar, mempengaruhi mental pasukan. Mana mungkin 300 pasukan bisa mengalahkan 1000 orang? Masa Allah, saya tidak ikut andil dalam peperangan ini. Mu'atib bin Qusayr, dia mempengaruhi mental pasukan Rasulullah. Tapi begitu pasukan Rasulullah itu menang, maka dia pun mengangkat namanya seolah-olah dia orang paling berjasa. Bahkan ketika harta ghanimah dibagi oleh Rasulullah, Mu'atib bin Qusayr memprotes, Rasulullah tidak adil dalam pembagiannya. Apa kata Rasulullah? Apakah menurutmu ada lagi orang yang paling adil selain diriku di atas dunia? Dia berjalan, berdiri sambil berlalu. Pokoknya ini pembagian yang tidak adil. Dia sambil mengoceh keluar dari masjid itu. Inilah model-model orang yang hidup di zaman Rasulullah. Walaupun mereka menampakkan keislaman, tapi dalam hati mereka berambisi duniawi. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan putar waktu itu dari masa ke masa. Filmnya tetap sama, hanya pemainnya yang terus berbeda. Film ini akan terus berputar sepanjang sejarah, namun nama artisnya yang diganti-ganti. Dulu mungkin ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Sekarang mungkin namanya sudah menjadi nama-nama yang biasa di tengah-tengah kita. Ada lagi dulu namanya yang dikenal dengan Abu Sufyan, ada lagi Hindun, namun sekarang mungkin namanya sudah berbeda. Ada lagi namanya yang disebut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekarang mungkin nama itu sudah berganti. Ada Jad, ada Abu Amir, ada Mu'atib. Tanyakanlah dirimu, di awal tahun baru Islam ini, akankah kita akan terus begini, bergelimang dosa dan bermaksiat, menampakkan keislaman,
dan di dalam hati kita menyimpan kekafiran dan dendam kepada sesama muslim. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara, di tahun baru Islam atau di awal Muharram ini kami mengajak kita semua. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah, wa anfusuhum a'zamu darajatun 'indallah, di sisi Allah mereka tetap mulia walaupun manusia mencela, menghina dan mencemoohnya, karena pada akhirnya Allah lah yang membalas di dunia dan lebih ganas balasan itu nantinya di akhirat. Semoga kita semua bisa mewaspadai sifat-sifat munafik dan kekafiran, dan semoga kita berusaha untuk menjadi orang yang berjihad dan orang yang berhijrah. Demikianlah khutbah ini.